Selamat sore pemirsa, saya Nilo Putu Purnamayanti hadir kembali dalam program berita terkini. Hari ini kita akan membahas sebuah topik penting yang sedang membentuk arah baru bangsa, transformasi ekonomi digital Indonesia dan bagaimana peran generasi muda menjadi kunci dalam proses ini. Indonesia tengah mengalami percepatan transformasi digital yang masif, dari sektor perdagangan, jasa keuangan, hingga pendidikan dan layanan publik. Semuanya terdampak oleh revolusi digital. Berdasarkan data dari Kementerian Komunikasi dan Informatika, potensi ekonomi digital Indonesia diproyeksikan mencapai 130 miliar US dollar pada tahun 2025, menjadikannya yang terbesar di Asia Tenggara. Pertumbuhan ini didorong oleh pesatnya adopsi internet, meningkatnya jumlah penggunaan ponsel pintar, serta lahirnya berbagai startup inovatif yang merambah berbagai sektor kehidupan masyarakat. Transformasi ini membawa banyak manfaat. Pertama, terciptanya lapangan kerja baru di bidang teknologi, kreatif digital, dan data science. Kedua, munculnya model bisnis baru yang lebih efisien, seperti e-commerce, transportasi daring, dan sistem pembayaran digital. Ketiga, layanan publik menjadi lebih cepat dan transparan melalui digitalisasi administrasi dan program layanan pemerintah. Contohnya, program digitalisasi UMKM oleh pemerintah telah membantu ribuan pelaku usaha kecil untuk menjangkau pasar yang lebih luas melalui platform online. Dengan demikian, ekonomi digital bukan hanya milik kota besar, tapi juga merambah pedesaan. Namun, transformasi digital bukan tanpa tantangan. Pertama, kesenjangan digital masih terjadi. Tidak semua wilayah Indonesia memiliki akses internet yang memadai. Ini berpotensi memperdalam ketimpangan antar daerah perkotaan dan pedesaan. Kedua, munculnya ancaman keamanan cyber. Kasus kebocoran data dan penipuan online semakin marak. Menurut data BSSN, lebih dari 300 juta serangan cyber tercatat hanya dalam tahun 2024. Ketiga, rendahnya literasi digital di sebagian masyarakat, terutama di kalangan lanjut usia dan anak-anak, membuat mereka rentan terhadap hoaks dan penyalahgunaan teknologi. Di tengah perubahan besar ini, generasi muda Indonesia memegang peran kunci. Sebagai digital native, mereka tumbuh bersama teknologi. Mereka bukan hanya pengguna, tetapi juga pencipta inovasi digital, mulai dari membuat aplikasi, konten edukatif, hingga terlibat dalam startup teknologi. Anak-anak muda Indonesia menunjukkan potensi luar biasa. Banyak mahasiswa dan pelajar yang kini mengikuti program bootcamp, pelatihan coding, dan bahkan mendirikan usaha rintisan berbasis teknologi. Beberapa di antaranya bahkan sudah menembus pasar internasional. Selain itu, peran generasi muda juga sangat penting dalam menjaga etika dan nilai di dunia digital. Media sosial harus digunakan sebagai alat penyebar informasi yang benar, bukan sebagai penyebar ujaran kebencian atau fitnah. Pendidikan karakter dan literasi digital sejak dini menjadi penting agar generasi muda tidak hanya cerdas teknologi, tapi juga bijak dalam penggunaannya. Pemerintah tidak tinggal diam. Berbagai kebijakan strategis dikeluarkan seperti pembangunan pusat data nasional, program digital talent scholarship, dukungan pada gerakan 100 Smart City. Sektor swasta juga berperan besar. Banyak perusahaan teknologi besar membuka program magang, pelatihan, dan inkubasi startup. Kerjasama antara pemerintah, swasta, dan masyarakat sipil sangat diperlukan agar ekosistem digital di Indonesia semakin inklusif dan berkelanjutan. Pemirsa, transformasi ekonomi digital adalah sebuah keniscayaan. Indonesia memiliki potensi besar untuk menjadi kekuatan ekonomi digital di Asia. Namun, potensi ini hanya akan terwujud bila seluruh pihak, terutama generasi muda, mengambil peran aktif, bijak, dan bertanggung jawab dalam pemanfaatan teknologi.
Demikian berita kita hari ini. Saya Nilo Putu Purnamayanti, pamit undur diri. Sampai jumpa dalam program berita selanjutnya. Terima kasih dan tetap semangat membangun Indonesia digital.